Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa fahhimna ma lam nafham. La ilaha illa anta 'allamul ghuyub. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna 'ilman warzuqna fahma. Baik, marhaban. Alhamdulillah kita ketemu kembali hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan insyaallah kita teruskan pelajaran kita nahwu lanjutan. Kemarin selesai kita khobar kana kalau nggak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Oke, sekarang masuk ke nah, terakhir macam-macam khobar kana ini ya. Ini yang terakhir kita macam-macam khobar kana. Nah, ulangi lagi bahwa kita sekarang sudah di isim-isim yang mansub ya. Disebutnya dengan al-mansubat. Maknanya isim-isim yang mansub. Ingat ya, ini kita pelajaran isim. Yang pertama khobar kana wasmu inna. Khobar kana dan isim inna. Ini baru pembahasan khobar kana. Berarti kita masuk sekarang ke isim inna. Tapi isim inna kita kalau sudah belajar yang sebelumnya di marfu'at sebenarnya kita sudah belajar ya. Sudah belajar. Ini gampang insyaallah. Ini masih bagian 1, cuman judulnya berbeda. Yang kemarin khobar kana, sekarang isim inna wa akhwatuha. Isim inna wa akhwatuha. Akhwatuha maksudnya teman-temannya ya. Ialah mubtada yang dimasuki inna atau saudaranya. Mubtada yang dimasuki inna atau saudaranya. Sekian dulu. Nah, rumusnya perhatikan. Ini rumusnya penting sekali. Kalau kana kemarin rumusnya yaitu isimnya marfu, ya, khobarnya mansub. Kalau inna kebalikannya. Kalau inna isimnya mansub, perhatikan ini penting ya, ini penting sekali. Tinggal ngapal rumus ini saja selesai sebenarnya. Isimnya mansub, khobarnya marfu. Kebalikan dari kana. Kebalikan dari kana. Dan akhwatuha dan akhwat inna, saudara inna yaitu ini. Ya. Yang pertama inna, kemudian anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Ini maknanya sudah ada di sini. Baik, bagaimana caranya? Caranya yang tadinya al-mubtada wal khabar, yang tadinya mubtada khabar, contohnya Muhammadun mujtahidun. Contohnya Muhammadun mujtahidun. Muhammad dia mubtada. Mujtahidun khabar. Dan kita sudah tahu mubtada itu marfu dan khabar marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Dua-duanya sama. Tanda rafanya adalah dhammah karena dia isim mufrad. Ketika dimasuki inna, maka yang berubah adalah mubtadanya. Ingat ya. Mubtadanya. Yang tadinya mubtada dia marfu, maka ketika dimasuki inna, maka mubtadanya menjadi mansub. Ini saja yang berubah. Ya. Jadi mubtadanya menjadi mansub. Tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya disesuaikan dengan isimnya.
Isimnya berapa? Mufrad, musanna, atau jamak, atau yang lainnya. Oke, sesuaikan. Baik, berarti ingat kalau ada mubtada dan khobar dimasuki inna, yang berubah adalah mubtadanya menjadi mansub. Kebalikannya, kalau ada mubtada dan khobar dimasuki dengan kana, ya, yang berubah adalah khobarnya menjadi mansub. Itu bedanya. Kalau dimasuki inna, mubtadanya jadi mansub. Kalau dimasuki kana, khobarnya jadi mansub. Gitu. Dan kita lihat contohnya. Muhammadun, mujtahidun, dua-duanya marfu dengan dhammah karena mufrad. Ketika dimasuki inna, menjadi inna Muhammadan. Perhatikan. Muhammadan mujtahidun. Inna Muhammadan mujtahidun. Sesungguhnya Muhammad bersungguh-sungguh. Berarti namanya Muhammadan. Berarti dia isim inna mansub. Gitu disebutnya ya. Jadi berubah lagi nih. Bukan mubtada lagi. Jadi Muhammadan dia isim inna mansub. Wa alamatu nasbihi al-fathah li'annahu ismul mufrad. Atau li'annahu mufrad. Mujtahidun berarti khabar inna marfu, sebutkan ya, khabar inna marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Mafhum satu ini? Insyaallah. Insyaallah ya. Baik. Kemudian yang kedua, abuka dzu ilmin. Abuka dzu ilmin. Ini contoh bentuknya apa? Bentuk isim apa? Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsah. Ketika dimasuki inna, ingat berarti yang berubah mubtadanya, abunya sini. Berarti inna abaka dzu ilmin. Nah, inna abaka yang tadinya abuka dengan waw, ya, sekarang dengan alif. Kenapa? Karena nasabnya al-asma al-khamsah itu dengan alif tandanya. Jadi tidak membaca inna abuka dzu ilmin, salah, tapi inna abaka. Jadi begitu ya. Karena mansubnya dengan alif. Berarti aba i'rabnya begini. Isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-alif li'annahu minal asma'il khamsah. Jadi aba isim inna mansub, tanda nasabnya alif karena termasuk ke al-asma'ul khamsah. Kemudian wahwa mudhaf. Ingat ya, ini harus mudhaf. Dia syaratnya harus mudhaf. Wahwa mudhaf. Ka dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathi fi mahalli jar mudhafun ilaih. Dzu ini berarti khabarnya. Khabar inna marfu wa alamatu raf'ihi al-waw li'annahu minal asma'il khamsah. Wa huwa mudhaf. Ilmin mudhafun ilaih majrur wa alamatu jarrihi al-kasrah. Sudah selesai. Mafhum dua itu? Mafhum ya, insyaallah. Baik, kalau mafhum kita teruskan. Yang ketiga, at-talibani mujtahidan. Baik. At-talibani apa nih i'rabnya? Silakan di-i'rab. At-talibani apa i'rabnya? Mubtada. Mubtada? Marfu'. Naam. Alif. Wa alamatu raf'ihi al-alif. Naam. Naam. Li'annahu isim musanna. musanna. Naam. Mujtahidan? Mujtahidan khobar. Khabar? Marfu'. Wa alamatu raf'ihi Al-alif. al-alif li'annahu musanna. musanna. Nah, begitu saja, gampang ya. Sekarang ke sini tinggal dirubah namanya saja. Inna talibaini mujtahidani. Taib. At-talibaini sekarang berubah menjadi seperti ini. Tadinya at-talibani, sekarang at-talibaini. Apa berarti i'rabnya? Isim inna. Isim inna mansub. Naam. Wa alamatu nasbihi al-ya. Naam, li'annahu musanna. Sahih. Naam, li'annahu musanna. Mujtahidan berarti i'rabnya khabar
Khabar inna marfu gitu ya. Nah, khabar inna marfu wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu musanna. Nah, begitu udah selesai. Udah selesai, tinggal ganti nama saja. Berikutnya al-muslimuna mujtahiduna. Al-muslimuna apa nih i'rabnya? Mubtada marfu wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkari as-salim. Na'am. Mujtahidun khabar marfu wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkar as-salim. Sama ya. Nah, baik. Innal muslimina. Muslimina. Jadi apa nih? Isim inna mansub. Nah, isim inna mansub. Wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkari as-salimu. Na'am. Mujtahidun khabar inna marfu'. Na'am. Wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkari as-salimu. Na'am. Mumtaz. Baik. At-talibatu najihat. At-talibat. Mubtada marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Na'am, li'annahu jam'ul muannatsi as-salimu. Na'am. Najihat. Najihat khabar marfu'. Na'am, wa alamatu raf'ihi ماذا؟ وعلامة رفعها الضمة لأنها جمع المؤنث السالم. نعم. إن الطالبات nah, isim inna mansub ya. Isim inna mansub. At-talibati dia isim inna mansub. Wa alamatun nasbiha al-qasra. Naam, li'annaha jama'ul muannatsi as-salimu. Nah, ingat ya. Jama' muannas tanda nasabnya itu dengan kasrah. Nah. Kemudian najihatun. Najihat berarti apa? Khabar inna man marfu'. Nah, wa alamatu raf'iha ad-dhammah li'annaha jam'ul muannatsi as-salimu. Nah, gitu ya. Li'annaha jam'ul muannatsi as-salim. Ahmadu Atsyan. Ahmadu Atsyan. Ma makna Ahmadu Atsyan? Ahmad mubtada. Nah, Ahmad mubtada marfu wa alamatu raf'ihi apa? Dhammah li'annahu mufrad. Nah, Atsyan khabar marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Nah, inna Ahmada Atsyanu. Ahmada isim inna mansub wa alamatu nasbihi al-fathatu. Naam, li'annahu mufrad. Naam, li'annahu mufrad. Atsyan khabar inna marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Nah. Mafhum? Ada pertanyaan? Makna atsyan, Ustaz. Atsyan, limada? Haus. Atsun, maknanya maksudnya? Artinya. Artinya nam haus. Mafhum? Ada lagi pertanyaannya? Ahmad Atsyan artinya Ahmad haus. Mafhum nggak ini? Ada pertanyaan? Silahkan. Berarti paham ya? Tapi insya Allah ini paham, ini nggak terlalu susah karena sebelumnya kita sudah bahas juga di pembahasan al-marfu'at khabar inna ya sebelumnya.
Tapi kalau tidak ada pertanyaan kita teruskan ke ini al-maf'ulun bih. Ini yang sering kita pelajari ya. Berarti masuk ke poin kedua ya ini. Poin kedua. Poin pertama sudah selesai, khobar kana dan isim inna. Sekarang masuk ke maf'ulun bihi. Maf'ulun bih. Apa itu maf'ulun bih? Ialah isim mansub. Perhatikan ini ya. Isim mansub yang dikenai pekerjaan oleh fa'il. Yang dikenai pekerjaan oleh fa'il atau disebut dengan objek. Nah, ini ya, atau disebut dengan objek. Baik. Al-maf'ulu bihi, dia maf'ulun bihi bisa isim dhahir ya, bisa isim dhahir. Isim dhahir itu isim yang biasa, yang nampak, yang jelas. Kemudian ada isim mabni. Isim mabni itu isim yang tidak berubah-ubah. Isim mabni, isim yang tidak berubah-ubah. Domir, di sini maksudnya isim mabni itu domir. Kemudian masdar muawwal. Masdar muawwal itu dia bisa jadi maf'ulun bih. Dan gabungan masdar muawwal yang sudah kita pelajari sebelumnya yaitu an plus fi'il mudhari'. Kemudian anna plus ismuha wa khabaruha. Kalau nggak salah ada lagi yang lainnya ya selain ini. Itu ada ma dengan apa tuh? Anna masukkan cuma 2 saja. Kita lihat contohnya. Yang pertama ismun zahir. Ya. Isim yang nampak jelas. Contohnya gorosal fallahu asyajarata. Perhatikan harokat-harokatnya ya. Harokat ujungnya ingat ya. Jadi kalau kita belajar nahwu itu perhatikan harokat ujungnya. Kalau belajar bahasa Arab baina yadaik itu kita nggak mesti seperti ini. Jadi walaupun kalau belajar bahasa Arab cukup begini saja. Gorsal fallah syajarah. Cukup begitu saya. Ketika berbicara gorsal fallah syajarah cukup. Nggak usah dibaca ujungnya. Tapi ketika belajar nahwu ini harus penting yaitu ujungnya apa harokatnya itu nahwu. Karena kan nahwu itu yang mempelajari ujung-ujung harokat. Ya. Jadi yang mempelajari harokat-harokat ujung huruf. Gharasal fallahu asyajarata. Gitu ya. Kita harus tahu nih kenapa dia dhamma, kenapa dia fathah gitu. Ini nahwu. Baik. Perhatikan gharasal fallahu asyajarata. Kita cek apakah dia benar harus dhamma atau dia benar harus fathah atau yang lainnya. Baik. Gharasa, ma makna gharasa? Siapa yang tahu? Gorosa. Siapa yang tahu gorosa? Makna gorosa? Tidak ada yang tahu? Gorosa maknanya menanam. Nah, tapi menanam sifatnya sifat pohon. Maksudnya gorosa ini menanam yang ada batangnya, itu ya. Jadi pohon-pohon besar gitu maksudnya. Itu gorosa. Kalau zaro'a itu umum. Bisa menanam pohon besar juga sama atau padi misalkan sayuran itu namanya zaro'a. Bisa dari biji, bisa dari batang kalau zaro'a. Nah, tapi kalau gorosa ini yang ada batangnya pohon-pohon gitu ya, pohon. Gorosal fallahu, fallah mana fallah? Petani. Nah, asyajarah mana syajarah? Pohon. Nah. Jadi gharasal fallah asyajarah. Kita belum tahu nih misalkan harakat ujungnya ya. Gharasal fallah asyajarah. Tapi harakatnya apa? Kita lihat dulu. Petani menanam pohon. Berarti petani ini sebagai apa? Sebagai yang menanam, fa'il disebutnya ya. Nah, yang menanam disebutnya dengan fa'il. Dan fa'il, nah ini berarti fallah ini dia fa'il. Dan fa'il masuk ke mana? Ke isim-isim apa? Marfu, mansub atau majrur? Marfu ya. Nah, marfu. Baik. Ingat fa'il itu masuk ke isim-isim yang marfu. Sekarang lihat di sini. Al-fallah ini jumlahnya berapa? 1 ya, jumlahnya 1. Baik. Tanda rofa untuk isim tunggal yang 1 jumlahnya apa tandanya? Dhammah. Makanya dia gharasal fallahu gitu. Gharasal fallahu.
Jadi al-fallahu kenapa dia dhammah? Karena dia fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammah karena isimnya isim mufrad. Nah, sekarang asy-syajarah berarti di sini yang dikenai pekerjaan ghorosa. Gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya begitu. Yang dikenai pekerjaan ghorosa. Sambil di-mute silakan. Sambil di-mute. Biar tidak mantul suaranya. Gharasal fallahu asy-syajarah. Berarti syajarah ini yang ditanam. Yang ditanam. Berarti yang ditanam disebutnya dengan objek. Atau bahasa Arabnya disebut dengan apa? Maf'ulun bi. Kita tandain mim dengan bih. Gitu ya. Ini maksudnya maf'ulun bi. Naam. Maf'ulun bih. Dan maf'ulun bih ini termasuk ke isim-isim yang apa? Mansub. Naam. Taib. Dan tanda nasabnya apa? Al-Fathah. Fathah. Tanda nasabnya adalah fathah. Kenapa fathah? Karena mufrad. Naam, karena isim mufrad. Begitu, ya. Jadi gharasal fallahu asy-syajarata. Kita tidak usah bingung lagi walaupun ada harokatnya ataupun tidak. Ingat ya, harokat tengahnya itu tidak akan berubah. Harokat tengahnya tidak akan berubah seperti ini. Fallah, fa dengan lam, dia tidak akan berubah. Dimanapun tempatnya pasti ada falla, begitu. Cuman haknya saja yang berubah. Bisa fallahu, fallaha, fallahi, begitu. Syajarah juga sama. Asy-syajarah, shin, jim dengan ra, dia pasti fathah semuanya. Tidak akan berubah, ya. Yang berubah hanya huruf terakhir, tak marbutah. Bisa asy-syajarata, syajaratu, asy-syajarati. Gitu. Jadi walaupun nanti tidak ada harokatnya, tidak ditulis harokatnya, kalau kita sudah tahu kedudukannya, udah baca aja sesuai dengan keadaan. Berarti gharasal fallahu asy-syajarata. Al-fallah fa'il, asy-syajarata maf'ulun bih mansub. Mafhum yang pertama? Faddalna. Fi soal ada pertanyaan silakan. Tidak ada, kalau tidak ada kita teruskan. Itsnan, yahmilu talibu al-kutuba. Yahmilu talibu al-kutuba. Ma makna hadhil jumlah? Yahmil, ma makna yahmil? Membawa. Naam. Membawa. At-talibu al-kutuba. Naam. Siswa membawa buku, gitu ya. Siswa membawa buku. Berarti at-talibu di sini sebagai apa? Pelaku, ya. Subjek, fa'il. Nah, fa'il. Dan fa'il marfu. Tanda rafanya apa? Dhammah karena mufrad. Al-kutuba. Al-kutuba berarti yang dikenai pekerjaan hamala, ya, membawa. Yaitu al-kutuba, yang dibawa gitu, objeknya. Maka al-kutuba di sini sebagai apa berarti? Maf'ulun bihi. Dan maf'ulun bihi harus mansub. Tanda nasabnya apa? Fathah. Kenapa fathah? Jama taksir. Nah, jama taksir ya. Al-kutuba itu bukan mufrad. Mufradnya itu kitab. Nah, ini jama taksir. Dan alhamdulillah jama taksir itu sama dengan mufrad, ya. Kutubun ya Ustaz. Nah, kutubun. Kalau tidak ada harakat, tidak ada alif lamnya kutubun, dari kutubun. Kitabun jamanya kutubun. Al-kutuba di sini berarti jama. Jamanya jama taksir. Berarti yahmilu talibu al-kutuba, yahmilu fil mudhari' marfu, at-talib fa'il marfu, al-kutuba maf'ulun bihi mansub, tanda nasabnya fathah. Berikutnya, ada pertanyaan dulu? Silakan. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan saja ya. Silakan. Kalau tidak ada, anda teruskan. Berikutnya, allaqa Muhammadun al-lawhati. Oh, ini sudah ya, sampai sini. Ini bawahnya lain lagi. Allaqa Muhammadun al-lawhati. Allaqa, mana allaqa? Tidak tahu Ustaz. Allaqa artinya menggantungkan. Menggantungkan atau mengaitkan. Apa namanya? Misalkan punya barang kunci ya, itu digantungkan, itu maksudnya. Itu allaqa. Mafhum? Berarti allaqa yu'alliku bukan Ustaz. Naam, allaqa yu'alliku sahih. Naam, allaqa yu'alliku. Di sini maksudnya allaqa
dia menggantungkan, ya, maknanya. Di sini maknanya menggantungkan. Jadi allaqa Muhammadun, Muhammad menggantungkan al-lauhat, papan tulis. Ya, papan tulis atau mading. Al-lauhat atau potok bisa. Jadi Muhammad menggantungkan papan tulis misalnya. Kalau maknanya papan tulis. Berarti allaqa fil madi Muhammadun, Muhammad sebagai apa? Muhammad sebagai fa'il. Fa'il, fa'il marfu, ya. Tanda rafanya dhammah karena mufrad. Al-lauhat, al-lauhat berarti sebagai apa? Sebagai Maf'ulun bihi mansub. Nah, maf'ulun bihi mansub tanda nasabnya apa? Kasroh. Kasroh. Kenapa kasroh? Li'annahu jamak salim. Naam, karena jama' muannas salim, gitu ya. Jadi lihat bentuknya isimnya apa. Kalau mansubnya, tanda mansubnya di isim mana? Kalau jama' muannas salim, berarti tanda nasabnya adalah kasrah. Hati-hati ya, jangan sampai ikut tukar nih. Ada tanda nasab, ada isim, tanda nasabnya kasrah. Ada isim, tanda nasabnya kasrah. Jadi kasrah itu tidak mesti tanda jar saja. Ingat ya, kasrah itu ada tanda nasab. Maksudnya isim yang mansub tandanya kasrah. Ingat itu, jangan sampai ketukar dengan yang jar itu ya. Untuk jama' muannas salim, tanda nasabnya adalah kasrah. Nah, berarti al-lauhat maf'ulun bihi mansub wa alamatun nasbiha al-kasrah li'annaha jam'ul muannas salim. Nah, mafhum? Mafhum ya, insyaallah. Kalau mafhum ya teruskan ati' abaka. Ati' abaka. Apa makna ati' abaka? Taatlah. Naam, taatilah ayahmu. Gitu kan? Nah, taatilah ayahmu. Itu ati' abaka. Taib ati' ini fi'il amr, ya. Fi'il amr, ati' perintah untuk taatilah. Berarti abaka, abaka. Kenapa nih abaka bukan abuka atau abika gitu ya? Kita kan sering Dia maf'ulun bi mansub. maf'ulun bi mansub, nah, wa alamatun nasbihi alif. Naam, tandanya alif. Kenapa alif? Naam, karena termasuk ke al-asma'ul khamsah gitu. Naam. Jadi walaupun kita sering misalkan mendengarkan abika, abi gitu ya. Ya sesuaikan harakatnya. Kalau untuk mansub ya, kalau untuk mansub atau dalam keadaan mansub bukan ya lagi ya. Tapi alif tandanya. Jadi walaupun misalkan kita sering mengatakan, jarang mengatakan abuka atau abaka. Ini yang mungkin yang jarang itu abaka ya. Abaka. Tapi yang sering abuka atau abika. Aina abika gitu kan biasanya. Harusnya aina abuka gitu ya. Kalau bahasa Indonesia aina abika, di mana ayahmu, seperti itu. Kalau bahasa Indonesia nggak masalah. Tapi kalau bahasa Arab salah ya. Aina abuka bukan aina abika, salah. Tapi berarti abaka di sini aba maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al alif li'annahu minal asma'il khamsah wa huwa mudhaf itu ya, wa huwa mudhaf. Karena ini syaratnya harus mudhaf. Syaratnya harus mudhaf. Kemudian ka dia berarti dhamirun muttasilun mabniyun. Boleh disebutkan ala al-fathi, boleh silakan ya. Jadi dhamirun muttasilun mabniyun fi mahalli jar mudhafun ilaih. Fi mahalli jar mudhafun ilaih. Karena dia kan dudukannya mudhafun ilaih. Berarti fi mahalli jar mudhafun ilaih. Kemudian hafidhat talibu as-suratain. Perhatikan hafidhat talibu as-suratain. Apa makna? Pelajar menghafal dua surat. Nah, siswa menghafal atau siswa hafal 2 surat. At-talibu berarti di sini sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Gitu ya. As-surataini. Kenapa surataini? Apa nih? Sebagai apa? Maf'ulun bihi. Na'am, sahih. Maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annaha na'am li'annaha mutsanna, sahih.
Li'annaha mutsanna. Naam, saya mutsanna. Jadi hafidhat talibu as-surataini. Ini gitu ya. Jadi bukan hafidhat talibu suratan, salah ya. Tapi surataini kalau dalam keadaan maf'ulun bih atau mansub. Kemudian hafidhallahul mu'minina. Perhatikan, hafidhallahul mu'minina. Jadi jangan sampai salah ya mengucapkan. Salah pengucapan dalam bahasa Arab bisa salah arti. Misalkan kita sering al-mu'minun, al-mu'minun. Kita sering mengatakan seperti itu. Kemudian bertemu dengan kata ini hafidhallahul mu'minuna. Oh, salah. Berarti mana dia? Berarti dua-duanya bisa jadi fa'il. Tapi kalau seperti ini, hafidhallahul mu'minina, berarti hafidhallahul mu'minin apa artinya? Allah tahu, Allah telah menjaga. Nah, Allah menjaga orang-orang mukmin. Gitu ya. Allah menjaga orang-orang mukmin. Berarti Allahnya sebagai apa? Fa'il marfu. Nah, fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Nah, al-mu'minin maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi al-ya li'annahu jam'ul mudzakkari as-salimu. Nah, karena jama' mudzakkar salim tanda nasabnya adalah ya gitu. Mafhum ini dasarnya. Untuk maf'ulun bih itu dasarnya. Ada pertanyaan silakan. Tidak ada berarti ya. Kalau tidak ada kita teruskan. Sekarang ke isim mabni. Ismun mabniyun. Jadi isim mabni juga dia bisa jadi maf'ulun bih. Nanti ada yang maf'ulun bih harus dikedepankan ya. Ada nggak pembahasan sini? Nah, ada pembahasannya insyaallah. Jadi perhatikan seperti ini. Sekarang yang kedua ismun mabniyun atau dhamir ya. Jadi maf'ulun bih bisa jadi maf'ulun bihnya itu adalah isim mabni, isim yang tidak berubah-ubah. Ingat ya, isim mabni itu isim yang tidak berubah-ubah. Maksudnya isim yang hanya memiliki satu bentuk harokat. Kalau dia fathah, fathah saja. Kalau dia domah, domah saja, itu ya maksudnya. Ini dhamir di sini. Contohnya yarhamuka Allahu. Yarhamuka Allahu. Perhatikan kita pisahkan dulu. Asalnya yarhamu. Ini fi'il mudhari'nya ya. Ka ini dhamir. Allah ini isim lain. Berarti ada 3 kata di sini. Yarhamu 1, ka 1, Allah 1. Jadi ada 3 kata di sini. Taib, yarhamukallahu. Maknanya apa? Allah menyayangimu. Nah, Allah merahmatimu. Gitu ya. Allah merahmatimu. Jadi, Allah merahmatimu ini bisa jadi doa ya. Jadi, semoga Allah merahmatimu, itu bisa seperti itu. Taib, jadi yarhamukallah berarti Allahnya ini sebagai apa? Fa'il. Naam, dia sebagai fa'il. Dan fa'il selalu marfu'. Tanda rafanya apa? Dhammah. Nah, tanda rafanya adalah dhammah. Sekarang mana maf'ulun bihnya? Ka. Nah, ini dia. Ka ini dia maf'ulun bih. Dia maf'ulun bihi. Berarti ingat, maf'ulun bihi selalu apa tadi? Mansub. Nah. Mau seperti ini misalkan ka maf'ulun bihi mansub, selesai situ nggak masalah, cukup ya. Cukup seperti itu, nggak masalah. Tapi kalau mau lebih lengkap nggak masalah seperti ini. Berarti yarhamu dia fi'il mudhari' marfu' ya, wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ka-nya dia sebutkan dulu dhamirun muttasil. Ingat ya, ka-nya dia dhamir muttasil mabni. Di dhamirun muttasilun mabni fi mahalli nasbin mudhafun ilaih. Begitu sebutkan. Fi mahal. Jadi gini dulu, sebutkannya. Disebutkan ka-nya, sebutkan dulu. Dia apa itu? Dan dia, ka ini adalah dhamirun muttasil mabni. Begini i'rabnya ya. Dhamirun
muttasilun mabniyun. Sudah kita sebutkan nih. Ya. Nah sekarang dia menempati kedudukan apa nih? Ya. Kaknya ini menempati kedudukan apa? Dia menempati kedudukan maf'ulun bihi. Ya. Berarti fi mahalli, ingat maf'ulun bihi selalu nasab kan ya? Mansub. Berarti fi mahalli artinya menempati kedudukan nasbin, nasab. Fi mahalli nasbin artinya menempati kedudukan mahalli nasbin, menempati kedudukan nasab. Nasab apa nih? Sebagai apa? Sebutkan maf'ulun bihi. Gitu. Kurang fa ya. Fa'ain maf'ulun bihi. Gitu. Jadi sebutkan dulu. Ka berarti domirun muttasilun mabni. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya, menempati kedudukan nasab sebagai maf'ulun bihi. Mafhum? Ada pertanyaan? Silahkan. Mafhum ya. Kalau tidak pertanyaan berarti mafhum. Nah, teruskan isnan. Isnan. Hadza kitabun akhadahu aliyun. Ya. Hadza kitabun akhadahu aliyun. Baik. Ma makna hadhil jumlah? Apa artinya nih? Jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah maknanya apa? Hadza kitabun akhadahu Ali. Apa artinya? Dokter mengobati itu. Hah? Oh, Yang atas. Hadza kitabun akhadahu Ali. apa Ustaz? Ahdahu artinya apa? Akhadha artinya mengambil. Ahdahu. Akhadha artinya mengambil. Ali mengambil buku ini. Apa? Apa Ustaz, tetangganya lagi berisik jadi anak nggak jawab Ustaz. Nah, baik, labas. Jadi begini artinya. Jadi hadza kitabun, apa artinya nih hadza kitabun? Buku ini Nah, buku ini akhadahu aliyun. diambil oleh Ali. Nah, maknanya diambil oleh Ali, gitu ya. Diambil oleh Ali, itu bahasa kitanya, bahasa Indonesianya ya. Bahasa kitanya. Tapi kalau mau bahasa secara bahasa ininya, secara bahasa tulisan di sini yang ada berarti hadza kitabun, buku ini akhadahu aliyun. Ali mengambilnya. Boleh seperti itu enggak? Atau diambilnya oleh Ali. Itu cocoknya seperti itu ya. Perhatikan di sini ini enggak ada fi'il majhul ya, tidak pasif, tapi maknanya pasif di sini. Tapi maknanya pasif. Jadi buku ini diambil oleh Ali. Seperti itu terjemahan yang tepatnya. Tapi perhatikan hadza kitabun, ini kita lewat saja, enggak masalah. Yang paling penting ini akhadahu, hu-nya ini kepada kitab. Hu-nya kepada kitab. Akhadahu aliyun, diambil oleh Ali. Berarti akhada fi'il madhi. Ali ini sebagai apa? Sebagai fa'il. Fa'il ya, sebagai fa'il dia yang mengambil, makanya marfu dhammah. Nah, sekarang yang maf'ulun bihnya itu mana? Yang diambilnya itu mana? Mana? Ambilnya kitab. Ada kitabun. Kitabun. Kenapa hadza kitabun? Kita jangan lihat maknanya, kita lihat tulisan di sininya mana? Buku ini diambil oleh Ali. Nah, yang menunjukkan ke kitabnya mana? Yang menuju ke kitabnya. Hu, nah ini maf'ulun bihnya hu. Ini yang diambilnya. Gitu ya. Karena kitabnya nggak ada kaitannya kitabnya itu. Dia khobar. Kitab yang pertama khobar. Tapi yang maf'ulun bihnya itu hu-nya ini. Hu-nya. Jadi asalnya akhadahu aliyun. Nah, hadza kitab yang pertama ini hanya menjelaskan saja hu-nya ini. Yang asli maf'ulun bihnya adalah hu-nya. Jadi akhadahu aliyun, artinya Ali akhadahu. Jadi akhada Ali hu, gitu maknanya. Artinya atau asalnya. Jadi Ali mengambil hu, mengambilnya nya.
nya ini menunjuk ke kitab. Nah, berarti nya itu dia sebagai maf'ulun bi. Mana yang menunjukkan nya? Ini hu. Berarti hu-nya dia sebagai maf'ulun bihi. Nah, berarti maf'ulun bihi-nya disebutkan seperti ini. Hu berarti dhamirun muttasil mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bi, sama i'rabnya. I'rabnya sama dengan yang ka tadi. Gitu ya. Mafhum enggak? Ada pertanyaan dulu silakan. Mafi? Mafhum? Mafhum ini? Jadi akhadahu Aliyun berarti Ali sebagai fa'il, maf'ulun bihnya itu dhamir hu. Mafhum tidak? Ada pertanyaan silakan. Mafhum atau tidak? Kalau mafhum, kalau tidak, tidak. Mafhum atau bingung? Bingung ya? Baik, kita ambil contoh lain. Nah, Ustaz, berarti kalau kitab itu menunjukkan apa? Kalau kan khobar. oh, khobar. Nah, kitabnya ini khobar. Hadza mubtada, kitabun khobar. Yang maf'ulun bihnya itu hu-nya. Ini hadza kitab, ini hanya menjelaskan saja hu-nya ini kembali ke kitab, gitu maksudnya. Nah, tapi yang asli maf'ulun bihnya adalah hu-nya ini. Jadi akhadahu Aliyun. Makna asalnya begini. Aliyun akhadha hu, gitu ya. Ini asalnya. Ali di sini dia apa? Kita balikan ya. Karena nanti dia jadi mubtada. Jadi akhadha, gini asalnya ya. Akhadha Aliyun hu, ini asalnya. Ini asal kalimat biasanya ya. Hu-nya ini menunjukkan ke Alkitab, buku. Gitu ya. Jadi Ali mengambil nya, gitu. Ali mengambil nya, gitu maknanya. Nya-nya ini berarti dia maf'ulun bihnya. Dhamirnya ini maf'ulun bih menunjukkan ke Alkitab. Mafhum enggak? Tapi yang seperti ini dia enggak boleh ya. Dalam bahasa Arab tidak boleh hu-nya di belakang. Ini hu harus dikedepankan, gitu maksudnya. Ini hu harus dikedepankan. Jadi akhadahu begini harusnya. Ya, akhadahu na'am Aliyun, gitu. Jadi hu-nya ini, dhamir ini dia enggak boleh di belakang, harus dikedepankan, gitu. Jadi akhadahu Aliyun, gitu sama. Berarti akhada fi'il madi, Ali fa'il, hu-nya, nya-nya ini dia maf'ulun bihnya. Paham? Jadi kalau misalnya begini artinya seperti gimana Ustaz, yang ada kitab ini? Hada kitabun, nam kitab ini akhadahu Aliyun, diambil oleh Ali. Nah, gitu. Berarti pasif. Iya, maknanya pasif di sini. Mafhum? Ada pertanyaan? Mafhum enggak kalau hu-nya itu dia maf'ulun bih? Mafhum enggak? Insyaallah. Insyaallah ya. Ada pertanyaan dulu silakan. Kalau tidak ada kita teruskan. Alajani at-tabibu. Ini sama dengan ini. Ya, sama dengan ini. Alajani at-tabibu. Sama dengan yarhamukallah. Ini semuanya sama sebenarnya ya. Semuanya sama sebenarnya. Cuman bedanya kalau ini ada penjelasan kata sebelumnya. Kenapa? Karena hu-nya ini dia kan belum jelas. Ini kan nya maknanya. Nya ini harus ada kembali kepada siapa. Gitu. Yang berikutnya. Alajani at-tabibu. Alajani at-tabibu. Alaja dia fi'il madi. Maknanya apa ini? Alajani at-tabibu. Telah mengobati aku. Naam, tabib mengobati saya, gitu ya. Tabib mengobati saya. Atau kalau dipasifkan, saya diobati oleh tabib. Boleh seperti itu. Alajani at-tabibu. Berarti tabib ini sebagai apa? Fa'il. Nah, fa'il marfu wa alamatu raf'ihi dhammah karena mufrad. Mana maf'ulun bihnya? Mana yang diobatinya mana? Ya,
Kotor. Ya, na'am ini. Ya. Ya ini ya. Ni-nya bukan. Ni-nya ini bukan ya. Nunnya dia nun wiqayah namanya. Ya. Dia nunnya nun wiqayah namanya. Nun wiqayah itu nun untuk menjaga. Nun wiqayah. Nanti insya Allah ada pembahasan di sini ya. Jadi yang menunjukkan objeknya itu adalah ya-nya saja. Ini domir. Domir muttasil ya. Domir muttasil atau domir mutakalim. Jadi domir ini yang menunjukkan objeknya atau maf'ulun bihnya. Artinya yang diobatinya. Gitu ya. Berarti at-tabib dia fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammah li'annahu mufrad. Kemudian ya dhamirun muttasilun mabni fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Jadi alajani at-tabibu, tabib mengobati saya, gitu maknanya. Mafhum? Mafhum ya insyaallah. Baik. Berikutnya razaqanallah. Razaqanallah. Perhatikan ini ya. Ini razaqa, qafnya fathah. Ingat, qafnya fathah. Bedakan dengan qaf sukun. Coba Anda bertanya dulu. Apa bedanya ini razaqana dengan razaqna? Razaqna telah memberikan. Razaqna telah Naam. memberikan. Razaqna dengan razaqana. Qafnya fathah dengan qafnya sukun. Apa bedanya? Bedanya kalau itu di domir, kalau razaqna di domir nahnu Ustaz. Apa? Yang mana? Kalau razaqna qafnya sukun, dia jadi domirnya nahnu. Domirnya nahnu. Ya kan? Kalau qafnya fathah, razaqana. Mana? Nahnu juga sama. Naknya ini menunjukkan nahnu ya. Iya. Razaqo. Nah, razaqonya ini Apa bedanya? bukan fi'il madhi Ustaz. Yang mana yang fil madhi? Razaqo fil madhi dua-duanya. Kalau razaqo fil madhi, kalau razaqana amr bukan Ustaz. Bukan. Dua-duanya fil madhi. Dua-duanya Baik fi'il itu razaqo atau razaqo sukun atau fathah, dua-duanya fil madhi. madhi. Ayo yang belajar shorof sudah selesai nih, harusnya bisa jawab. Artinya berbeda nggak Ustaz? Naam, artinya yang berbeda. Artinya gimana? Karena kan suku namanya. Naam, artinya yang berbeda sohe. Tapi gimana maknanya? Rezeki kepada kami. Apa? Kalau Razaqo berarti rezeki kami, rezeki kita. razaqona, razaq, Apa yang rezeki kita? razaqna, kan kalau yang satu bunda, yang satu Gimana? razaq, razaq. Baik, kita tulis berbeda ya. Sini yang pertama razaqna. Qafnya sukun. Yang kedua nah tulis sebelah kiri razaqana. Razaqana. Ya. Oke. Perhatikan. Yang kita pelajari di shorof, ya, ini dua-duanya sudah kita pelajari di shorof ya. Seperti ini. Perhatikan di sini. Kalau razaqna, qafnya sukun, razaqna, kira-kira di sini fa'ilnya itu siapa? Nahnu. Yang nahnunya mana? Nah, ini ya. Ini sebagai fa'il. Mafhum? Artinya apa? Kami memberi rezeki, gitu ya. Mafhum? Naam, karena ini fi'il madi untuk domir apa? Nahnu. Baik. Sekarang yang sebelah kiri. Razaqana. Di sini fa'ilnya. Nah. Ada pertanyaan? Bukannya huwa razaqo. Yang mana Ibu? Yang mana? Yang razaqona, razaqonya saya bilang fi'il madhi. Yang sukun ini, yang razaqna. Oh ya razaq. Nah, ini yang sukun nih.
Razaqna di sini fa'ilnya siapa? Fa'ilnya nahnu. Nahnu ini kan nun na ini ya yang menunjukkan fa'il ya. Iya tidak? Ya. Iya, ini kan fi'il madi untuk domir nahnu itu kan razaqna gitu kan? Nah, Mafhum berarti fa'ilnya nahnu. Paham sampai sini? ya. Baik, sekarang yang sebelah kiri, lihat sebelah kiri, qafnya fathah. Razaqana, razaqana. Di sini fa'ilnya siapa? Nah, juga nahnu. Juga tapi Ada ya anta. Hah? fa'ilnya huwa. Fa'ilnya huwa, na'am. Fa'ilnya huwa. Dari mana tahu huwanya? Karena rozako, dia asalnya rozako. Perhatikan, rozako asalnya itu. Ya, berarti ini untuk huwa. Rozako untuk siapa? Huwa. Paham tidak? Ya, ya. Naam, ini berarti fa'ilnya huwa, domir mustatir. Nah, naknya ini dia sebagai apa? Yang diberi rizkinya. Yaitu apa? Maf'ulun bihi. Baik, mafhum tidak? Nah, gitu ya. Jadi bedakan nih, hati-hati. Hati-hati bedakan. Kalau razaqo, qafnya fathah, itu fa'ilnya huwa. Di dalamnya, bukan naknya. Naknya dia maf'ulun bihi. Tapi kalau razaqna, ini fa'ilnya itu naknya. Yaitu fi'il madi untuk nahnu. Kita kembali lagi ke sini ke bawah. Di sini razaqanallahu. Berarti razaqa di sini ya. Perhatikan nih, qafnya fathah. Berarti dia fa'ilnya adalah huwa. Huwanya itu kepada siapa? Kepada Allah. Naam. Nah, berarti naknya ini, naknya sebagai apa? Maf'ulun bihi. Naam, gitu ya. Maf'ulun bihi. Jadi razaqanallah maknanya Allah memberi rezeki kami. Gitu. Nah, mafhum tidak? Insyaallah mafhum ya. Alhamdulillah kalau mafhum. Satu lagi, ra'aituka. Perhatikan ra'aituka. Ra'aituka. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya tu. Tu, naam, tu ini ya. Fa'ilnya tu untuk apa? Ana. Naam. Berarti yang dilihatnya siapa? Ka. Berarti ka-nya ini maf'ulun bihi. Sudah selesai begitu, ya. Berarti ra'aituka, ra'aitu berarti fi'il fa'il. Fa'ilnya domir mustatir takdiruhu ana. Ka-nya domir muttasil mabniyun fi mahalli nasbin maf'ulun bih. Sudah selesai. Sampai sini ada pertanyaan? Mafhum atau bingung? Ada gambaran ya, intinya ada gambaran. Yang seperti tadi itu harus dibedakan ya antara razaqna dengan razaqana. Perhatikan ini perbedaan sangat tipis sekali tapi maknanya berubah 100%. Perhatikan harokat akhirnya ya Ustaz. Nah, perhatikan harokat akhirnya siapa fa'ilnya. Tapi silakan sampai sini ada pertanyaan. Sedikit lagi selesai kita, habis waktunya. Insyaallah untuk masdar muawal pekan depan ya, insyaallah. Untuk masdar muawal pekan depan insyaallah. Nah, Ustaz tinggal 2 menit lagi ya. Nah, silakan ada pertanyaan. Kalau tidak ada kita cukup. Baik, cukup berarti ya. Kalau gitu berarti kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi ke masdar muawal. Kasih tahu ya. Ini kasih tahu masdar muawal belum. Nah, kita cukupkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.